Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adila Nur Zafira dari kelas B Program Studi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 251020220043. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai psikoanalisis yang merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika kepribadian manusia. Jadi, apa sih psikoanalisis itu? Psikoanalisis merupakan teori psikologi sekaligus metode terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berfokus pada tiga hal. Yang pertama yaitu pada peran alam bawah sadar, yang kedua yaitu emosi, dan yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu dalam membentuk perilaku manusia. Melalui pendekatan ini, individu dibantu untuk mengungkap hal-hal yang tersimpan di alam bawah sadar, sehingga beban emosional yang terpendam dapat disadari dan diolah. Dengan demikian, psikoanalisis bertujuan membantu menangani berbagai permasalahan psikologis yang dialami oleh individu. Tokoh utama dalam psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Beliau mengembangkan psikoanalisis pada akhir abad ke-19 melalui penelitiannya terhadap pasien histeria. Ia menekankan pentingnya alam bawah sadar dalam memahami perilaku manusia. Pemikirannya ini kemudian menjadi dasar utama dalam teori psikoanalisis. Selanjutnya yaitu konsep inti dari psikoanalisis. Psikoanalisis menekankan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh proses mental yang tidak disadari. Freud menjelaskan lewat tingkatan kesadaran dan juga struktur kepribadian. Mulai dari tingkatan kesadaran, Freud membagi pikiran manusia menjadi tiga tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu ada sadar atau conscious, yaitu pikiran dan perasaan yang kita sadari saat ini. Yang kedua yaitu ada prasadar atau presentious, yaitu informasi yang tidak kita pikirkan sekarang, tetapi mudah diingat saat dibutuhkan. Misalnya nama teman kita atau rumahnya. Jadi itu kan yang kita butuhkan saat itu. Dan yang ketiga yaitu ada bawah sadar atau unconscious, yaitu menyimpan dorongan, trauma, dan konflik masa lalu yang memenuhi perilaku tanpa kita sadari itu sendiri. Kemudian yaitu struktur kepribadian dibagi menjadi tiga hal juga. Yang pertama yaitu ada ide atau dorongan instan dan keinginan alami yang ingin dipenuhi segera. Yang kedua ada ego, yaitu mengontrol ide dengan mempertimbangkan realitas, memilih tindakan yang lebih masuk akal. Dan yang terakhir yaitu ada superego, yaitu berisi aturan, nilai moral, dan standar perilaku yang mengingatkan kita untuk bertindak benar. Jadi, di antara tiga struktur kepribadian ini itu sebenarnya mereka saling melengkapi, tapi kadang juga saling bertentangan. Sehingga muncul konflik batin ketika keinginan ide bertabrakan dengan superego atau realitas yang telah dipertimbangkan oleh ego kita sendiri. Oke, sekarang kita bahas ke mekanisme pertahanan diri. Jadi, mekanisme pertahanan diri adalah cara ego melindungi diri dengan menekan atau mengalihkan atau membenarkan perasaan dan pikiran kita saat pikiran itu tidak nyaman. Nah, contohnya itu saya bakal sebutin tiga hal. Yang pertama yaitu represi atau menyembunyikan pikiran, perasaan, atau ingatan yang menyakitkan ke alam bawah sadar agar kita sendiri itu tidak menyadari akan hal itu. Yang kedua, yaitu ada proyeksi atau menyalahkan atau menganggap perasaan negatif sendiri sebagai milik orang lain. Misalnya merasa orang lain tuh marah sama kita, padahal sebenarnya kita sendiri yang sedang marah gitu. Dan yang ketiga, yaitu ada rasionalisasi, yaitu memberi alasan yang terdengar logis untuk membenarkan tindakan atau perasaan yang sebenarnya itu sulit diterima. Di sini ada beberapa teknik utama dalam terapi psikoanalisis. Yang pertama yaitu ada asosiasi bebas atau free association, yaitu klien mengungkapkan semua pikiran tanpa menahan diri untuk membuka pikiran alam bawah sadarnya. Yang kedua yaitu ada penafsiran atau interpretation, yaitu terapis menafsirkan hasil asosiasi mimpi atau resistensi pasien agar klien menyadari konflik alam bawah sadar.
Yang ketiga yaitu ada analisis mimpi atau dream analysis, yaitu mimpi dianalisis untuk mengungkapkan konflik tersembunyi di alam bawah sadar. Yang keempat yaitu ada analisis resistensi atau analysis of resistance, yaitu mengamati saat klien menghambat terapi secara tidak sadar. Dan ini tuh menandakan materi emosionalnya dia tuh sedang sulit dipahami. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada analisis transferensi atau analysis of transformations. Maksudnya itu melihat bagaimana klien mengulang pola hubungan masa lalunya, misalkan dengan keluarganya yang dulu gitu, terhadap terapis atau konselornya itu untuk memahami pola hubungan yang lama. Terus gimana sih penerapan pendekatan psikoanalisis ini dalam bimbingan dan konseling? Nah, jadi kalau di psikoanalisis dalam membantu konselor memahami konflik atau perasaan yang ditekan pada siswa. Dengan mengenali mekanisme pertahanan diri, konselor dapat membimbing kita, para siswa, untuk mengatasi masalah emosional yang dihadapinya dan juga mengembangkan hubungan sosial yang sehat dan menyesuaikan teknik terapi seperti asosiasi bebas atau asosiasi mimpi atau analisis lain sesuai kebutuhan siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan psikoanalisis ini adalah mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku manusia, menunjukkan pengaruh pengalaman masa kecil terhadap pembentukan kepribadian di masa depan, serta membantu individu menyadari emosi yang terpendam. Kekurangannya, konsep psikoanalisis ini tuh cenderung abstrak sehingga sulit dibuktikan secara ilmiah dan juga proses terapinya membutuhkan waktu yang relatif lama serta komitmen tinggi dari klien atau siswa tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah psikoanalisis ini membantu kita memahami perilaku manusia dari pengaruh alam bawah sadar, pengalaman masa lalu, dan juga mekanisme pertahanan dirinya. Dengan memahami konsep ini, konselor atau siapapun yang mempelajarinya bisa lebih peka dalam menangani masalah emosional dan hubungan interpersonal. Itu aja penjelasan singkat dari saya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.